Nah, untuk teman-teman bisa menguasai di beberapa sosial media, menguasai di beberapa marketplace, nah teman-teman harus bisa paham dulu, mulai dari materi pertama sampai dengan materi ke-7 ini. Baru teman-teman implementasikan materi ke-1, ke-7 sampai ke-7 ini ke dalam materi ke-8 seperti apa gitu. Nah, teman-teman nggak perlu takut dan nggak perlu bingung gimana nantinya mengimplementasikan karena rangkuman dari materi ini penjelasan secara detail itu sudah dijelaskan melalui ebook 9 mantra seperti itu. Untuk yang pertama itu ada kata kunci. Ini udah sering banget sama Coach Rofik dan saya ulang-ulang setiap hari gitu kan, setiap ada event, bahwa kata kunci ini merupakan fondasi dasar buat teman-teman harus punya ketika sebelum posting gitu. Jadi ketika teman-teman belum posting, teman-teman harus punya kata kunci yang sesuai dengan bisnya teman-teman itu apa. Nah, kalau udah punya, teman-teman udah nggak usah bingung lagi karena kata kunci ini bisa diolah menjadi email, bisa diolah menjadi password, udah bisa diolah lagi menjadi username dan diolah lagi menjadi title. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang keenam, teman-teman juga gampang juga mengolahnya untuk ke deskripsi. Tinggal disesuaikan aja deskripsi atau keterangan produknya itu sesuai dengan kata kuncinya teman-teman. Terus yang ketujuh adalah tag. Nah, untuk tag teman-teman juga nggak perlu khawatir lagi karena tag ini juga diambil dari kata kunci penerusan terkait. Nah, kalau teman-teman ini di langkah pertama ini udah clear dan benar-benar paham, insya Allah untuk teman-teman melangkah ke langkah 8 untuk posting, insya Allah teman-teman bakal bisa. Oke. Nah, sekarang bagaimana dari langkah pertama ini sampai langkah ke-7 ini diimplementasikan ke dalam sosial media Instagram. Seperti itu. Oke, kita langsung Instagram. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa Instagram ini merupakan sebuah sosial media yang lagi trending gitu kan. Banyak pengguna yang apa-apa itu melibatkan Instagram, entah itu berjualan, entah itu membangun branding, pasti orang itu akan mencari di Instagram gitu loh. Perlu teman-teman ketahui ya, apalagi untuk anak milenial juga, pasti kan sekarang mainnya itu Instagram. Banyak selebgram yang membangun personal brandingnya itu melalui Instagram. Nah, untuk Instagram sendiri, dia juga menyediakan beberapa fitur nih. Buat teman-teman yang udah paham atau belum paham, itu ada 3 fitur. Yang pertama itu Instagram yang biasa, terus Instagram bisnis, terus sama Instagram creator atau Instagram profesional yang ditawarkan oleh Instagram. Nah, untuk Instagram yang biasa itu sebenarnya ya biasa aja, ya posting ya biasa. Tapi untuk yang Instagram bisnis, teman-teman akan dikasih tunjuk tentang insight postingan yang teman-teman peroleh. Jadi ketika teman-teman posting itu akan terlihat seberapa banyak orang yang lihat, seberapa banyak yang like, seberapa banyak orang yang menge-share postingan kita gitu loh. Dari di luar followers ya. Nah, itu bakal terlihat di akun bisnis Instagram gitu. Nah, di Instagram bisnis juga teman-teman itu juga akan disediakan fitur Instagram Shopping. Nah, itu memudahkan banget kalau teman-teman punya produk. Nah, teman-teman kalau punya produk, teman-teman bisa jualan di Instagram Shopping-nya. Gitu. Nah, untuk sekarang aja Instagram juga berlomba-lomba gitu kan untuk memberikan fitur yang hampir sama dengan platform lain yaitu TikTok. Nah, namanya Reels. Nah, itu adalah salah satu kesempatan nih buat teman-teman bisa menggunakan fitur itu dalam berbisnis gitu. Jadi beberapa itu dia fitur yang disediakan untuk Instagram bisnis ya. Untuk yang ketiga itu adalah Instagram profesional atau itu adalah Instagram content creator. Jadi dia lebih ke mengkontennya itu seperti apa yang berbau content creator itu ada di Instagram profesional. Nah, karena kita akan membahas tentang bisnis begitu ya, jadi kita akan lebih condong ke Instagram bisnisnya seperti itu. Oke.
Nah, setelah teman-teman pahami gitu kan, Instagram itu banyak sekali pasarnya gitu. Merupakan bisa digunakan sebagai lapak atau jualan di sosial media melalui Instagram ini gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan tentang Instagram gitu kan. Bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara postingnya, bagaimana cara membuat konten yang sekiranya orang-orang itu tertarik kepada akun kita gitu. Oke, yang pertama tentu saja teman-teman harus optimasi mulai dari biodatanya, entah itu username, entah itu nama akun, email. Nah, itu teman-teman harus olah sesuai dengan akun utama gitu. Kenapa harus sesuai dengan akun utama? Karena kalau terjadi apa-apa, teman-teman bisa langsung ditautkan ke akun utamanya seperti itu. Kita langsung studi case aja ya, langsung ke Instagram biar lebih enak. Banyak orang-orang yang melakukan penjualannya juga melalui Instagram gitu teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau membangun lapak jualan di Instagram itu, karena sekarang juga ada beberapa fitur yang udah disediakan sama Instagram ya, terutama yang udah aku sebutin tadi itu Instagram Shopping. Nah, teman-teman bisa pakai fitur itu untuk uh, melakukan optimasi di Instagram kayak gitu. Oke. Nah, untuk nama akun nih. Untuk nama akun kalau aku boleh saran ya, teman-teman sebaiknya itu antara nama akun dengan nama pengguna itu sebaiknya harus dibedakan. Udah pada konsepnya itu sama sebenarnya. Untuk semua sosial media, pada intinya itu konsepnya sama. Entah itu nama akun di Facebook, nama akun di YouTube, entah itu di GMB atau semuanya, pokoknya yang nama akun di beberapa sosial media. Nah, itu teman-teman harus bedakan dengan username. Itu selalu. Karena apa? Udah aku sempat jelasin juga alasannya apa. Karena ketika nanti orang cari pelatihan digital marketing sesuai kata kunci, tapi kita menggunakan username brand, dia akan tetap muncul. Jadi itu. Karena di Instagram juga dia menang-menangan branding itu ya, saling berlomba-lomba untuk meningkatkan brandingnya. Jadi teman-teman boleh menggunakan username brand. Tapi untuk di nama akunnya, teman-teman bisa menggunakan kata kuncinya atau sebaliknya, tidak masalah. Username pakai kata kunci ataupun nama akunnya pakai brand, apa-apa. Kalau teman-teman ingin menggunakan brand. Supaya apa? Supaya brand teman-teman itu juga keangkat dengan kata kunci yang sudah tertera di nama akun ini. Gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, lanjut untuk kategori. Nah, kategori teman-teman harus isi ya. Maka dari itu teman-teman harus pindah dari Instagram yang biasa menjadi Instagram bisnis atau Instagram profesional. Kalau untuk bisnis ya lebih baik Instagram bisnis ya. Karena kan fiturnya tuh lebih banyak ke produk atau shoppingnya gitu. Nah, kalau bisa pakai Instagram bisnis biar dia kelihatan kategori akunnya. Sebenarnya apa sih gitu loh. Oh, ini akun produk atau layanan gitu. Oh, jadi produk ini tuh memang, oh jadi akun ini tuh memang dikhususkan untuk jualan produk atau melayani layanan seperti itu. Nah, kemudian sama di bagian bio-nya dijelaskan secara singkat dari bisnisnya teman-teman itu apa. Nah, kalau mungkin untuk produk ya, kalau produk kita coba lihat di JB Beauty. Nah, mungkin untuk produk teman-teman bisa jelasin seperti ini. Penjelasan singkat dari bisnisnya juga, terus kemudian layanan yang diberikan itu kita bisa apa, COD atau transfer kah, atau gimana kah. Nah, itu bisa dicantumkan di bio. Nah, terus untuk
linknya teman-teman bisa menggunakan langsung link WA ini, atau teman-teman bisa menggunakan Linktree. Kalau aku boleh saran, teman-teman gunakan Linktree saja karena dia menyediakan beberapa link. Kalau WA Me kan dia cuma satu ya. Nah, tapi kalau Linktree kita bisa menyediakan atau menampilkan beberapa link lagi. Misalnya teman-teman mau menyantumkan link WA, link Shopee, atau link marketplace lainnya. Nah, teman-teman bisa langsung cantumkan di Linktree ini karena dia ada beberapa fitur untuk menaruh beberapa link seperti itu. Nah, kalau bisa ada informasi kontaknya yang jelas ya, biar orang atau calon customer kita itu bisa mudah kalau ingin menghubungi kita gitu loh. Jadi kalau bisa kita ambilkan sebanyak-banyaknya saja. Oke, kita lanjut. Nah, yang perlu aku garis bawahi juga bahwa teman-teman itu kalau posting ya, posting di Instagram itu jangan ngawur, tapi harus berpola. Berpolanya itu seperti apa, Mbak? Nah, misalnya nih, teman-teman jam diaktifkan jam 5 sampai jam 8 nih. Jam 9 sampai jam 2, terus jam 5 sore sampai jam 8 malam. Nah, misalnya teman-teman mau posting di jam 8 atau enggak di jam 5. Jam 5 mau posting nih, konten A. Nah, nanti dikasih interval atau jeda selama 10 menit baru diposting konten yang selanjutnya. Jadi misalnya jam 5 pas mau posting konten A. Nah, untuk posting konten B, teman-teman harus posting di jam 5 lebih 10. Begitupun juga di konten C-nya. Seperti itu. Berarti jam 5 lebih 20 teman-teman baru posting di konten C-nya. Jadi dijeda ya, jangan langsung di spam. Misalnya mau posting 3 konten nih, langsung aja deh aku publish semua karena konten udah ready. Nah, kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Karena apa? Karena kita juga melihat gitu loh customer kita, dan kebanyakan kalau orang di Instagram itu lebih gini, apaan sih postingannya nyepam, udahlah aku unfollow aja. Nah, kan seperti itu. Untuk kita meminimalisir customer yang seperti itu, maka kita posting yang berpola. Misalnya jam 5 pas baru posting, nah nanti jam 5 lebih 10 baru kita posting konten yang berikutnya. Seperti itu. Biar apa? Biar orang itu melihat konten kita itu juga nggak langsung amburadul gitu loh. Langsung semua diposting gitu. Ibaratnya kan kayak spam. Oh, orang ini postingannya spam gitu. Nah, kita memberikan jaga-jaga yang seperti itu. Nah, sebelum teman-teman posting, teman-teman harus mempunyai content plan nih. Nah, aku akan tunjukin secara singkat aja gimana tim JB gitu ya membuat content plan sebelum mereka posting di berbagai sosial media. Nah, aku tunjukin sekilas aja supaya teman-teman ada sedikit insight atau pandangan untuk posting di Instagram. Kenapa kita harus buat konten plan dulu sebelum kita mau posting? Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa Instagram ini tuh adalah sosial medianya anak milenial yang pastinya dia adalah kreatif-kreatif. Nah, kalau kita postingannya monoton gitu-gitu doang, pasti followers kita atau calon customer kita untuk melihat postingan kita itu juga ogah-ogahan gitu loh. Nah, kalau bisa kita memberikan yang maksimal untuk memang enak dilihat gitu loh. Nah, misal kayak gini. Nah, ini merupakan konten plan yang udah dibuat sama tim JB gitu ya. Nah, ini. Jadi sebelum kita mau posting, kita harus membuat konten plan seperti itu. Oke, aku tunjukin di Jago Digital. Gimana cara kita bisa membuat postingan yang kayak gini biar kelihatan fitnya bagus dan
Perlu teman-teman ketahui juga ya, kalau ketika feed kita ini udah bagus nih kayak gini, calon customer atau orang yang lihat itu bakal trusted gitu loh. Oh iya ya, ternyata akun ini tuh bener-bener terpercaya gitu loh. Oh iya, bener-bener akun ini tuh uh, postingannya itu bener-bener bagus dan bener-bener niat gitu loh. Berarti ini bukan akun yang abal-abal gitu loh. Nah, itu gunanya kita membuat konten yang terstruktur kayak gini. Yang pertama, kita juga ngaturnya juga enak yang pertama ya. Terus yang kedua, kita juga menambahkan trusted ke customer. Akun ini loh bener-bener real gitu loh, nggak main-main. Nah, yang ketiga, memudahkan teman-teman juga untuk uh, postingannya, jadi nggak ngawur. Nah, untuk produk ini tentang jasa ya. Nah, kalau untuk produk, sebisa mungkin teman-teman juga jangan melulu jualan. Jadi kalau bisa teman-teman itu bisa sharing tentang beberapa tips dan trik gitu kan. Atau mungkin teman-teman juga bisa jelaskan bagaimana produknya teman-teman itu seperti apa. Nah, jadi jangan melulu kontennya itu tentang jualan. Jangan, karena orang itu juga cepat bosen dan juga kadang itu nggak suka kalau akunnya ini apaan sih jualan terus kayak gitu. Nah, jangan. Jadi kalau bisa teman-teman bikin kayak gini, misalnya tips agar cepat glowing, nah kayak gitu. Jadi bangun konten yang itu ada unsur edukatifnya, terus juga kreatif, itu kan, terus juga informatif. Nah, seperti ini. Nah, lanjut. Nah, terus kan Instagram juga menyediakan beberapa highlight ini kan, highlight dari postingan kita. Nah, kalau bisa teman-teman itu di setiap akun bisnisnya teman-teman, teman-teman harus punya. Ini merupakan rangkuman dari, kalau aku boleh simpulkan ya, highlight ini tuh apa sih? Ini tuh adalah rangkuman secara singkatnya teman-teman pada saat teman-teman mengolah bisnis gitu loh. Kalau misalnya pada saat ini teman-teman packing, saat ini teman-teman mendapatkan omset yang banyak, teman-teman share aja ke Instagram. Itu juga akan menambahkan customer gitu loh. Misalnya ini ada testimoni. Nah, kita share bagaimana testimoni dari teman-teman kayak gini. Tuh. Biar apa? Oh iya, biar orang itu percaya bahwa aku ini tuh bener-beneran jualan dan bener-bener banyak orang yang beli gitu loh. Nah, bukti TF juga kalau bisa itu di-share juga karena dia juga akan menambahkan customer ke akun kita kayak gitu. Terus cara gabung, ini ada daily team, ada pengiriman. Nah, kalau bisa pada proses packing itu juga di-share ke akun jualannya teman-teman kayak gitu. Kalau misalnya nih, ini kan di produk ya. Kalau misalnya di jasa itu teman-teman bisa, misalnya ini ada training gitu kan. Nah, teman-teman bisa share. Nah, ini ada training, ada event, ada daily. Nah, setiap harinya itu teman-teman di Jago Digital itu ngapain sih? Nah, itu teman-teman share di sini. Ada testimoni juga. Jadi kalau bisa teman-teman membangun interaksi itu di ini, di sosmed. Terus kemudian dijadikan highlight seperti ini. Biar orang-orang tahu juga kegiatannya teman-teman itu seperti apa, kayak gitu. Nah, itu ya tentang postingan, jamnya, dan beberapa cara membuat konten kayak gitu. Nah, terus yang terpenting untuk masalah deskripsi nih teman-teman. Kalau di Instagram, teman-teman jangan sampai terlewatkan masalah hashtag. Karena di Instagram itu dia main hashtag sama lokasi gitu loh. Nah, kayak gini. Pokoknya jangan sampai lupa gitu ya. Untuk memposting di Instagram, teman-teman jangan lupa untuk selalu menyertakan hashtag di bagian akhir. Kalau bisa itu sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman terkendala oleh capek gitu ya, teman-teman bisa memasukkan hashtagnya 10 sampai 20 saja. Gitu. Oke, kita lihat dulu. Nah, kayak gini.
Jadi jangan sampai terlupa untuk masalah hashtag. Oke, terus yang kedua itu lokasi. Nah, teman-teman tembak aja lokasi yang memang sesuai dengan targetnya teman-teman. Nah, misal ini JB Institute ya. Atau enggak teman-teman bisa klik kota jangkauannya teman-teman. Misalnya aku mau menjangkau daerah Surabaya. Ya sudah, diklik saja atau dicantumkan wilayah Surabaya. Kenapa? Kok bisa dicantumkan, Mbak? Nah, ketika orang lagi iseng nih cari-cari misalnya. Cari-cari di Instagram wilayah Surabaya. Nah, kemungkinan akun kita akan up atau postingan kita akan up. Karena apa? Karena kita menyantumkan lokasi dari kota yang dicari sama teman-teman itu tadi gitu loh. Jadi kalau bisa ini teman-teman tulis lokasi dari jangkauannya teman-teman itu apa gitu. Oke. Oke, lanjut. Untuk masalah deskripsi ini disesuaikan aja ya teman-teman, karena juga di Instagram ini adalah sebuah sosial media yang kreatif, jadi kalau bisa memang deskripsinya itu disesuaikan dengan postingannya gitu. Nah, kalau di JB kita punya copywriting juga, jadi ketika kita udah buat content plan, nah kita sekalian juga buat copywritingnya, jadi biar sekalian paket gitu. Nah, mungkin di sini ada ya. Suaranya nggak keluar, Mbak. Mulai tadi kah nggak keluar? Enggak, barusan aja sebentar. Oh, barusan aja. Oh, iya udah. Aku kira mulai tadi nggak keluar. Oke, sorry. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, nah untuk copywriting sendiri teman-teman juga udah punya. Jadi ketika kita udah buat jadwal ini ya, content plan, nah kita juga sekalian buat copywritingnya. Biar apa? Biar nanti ketika kita posting kita tinggal copy paste aja gitu loh. Jadi kita persiapan semuanya mulai awal, bagaimana kita bikin kontennya, apa aja yang mau dibikin, kita breakdown mulai awal. Setelah itu kalau udah, oh kita mau posting ini nih, kayaknya enak nih, udah kita buat. Oke, kita susun. Nah, setelah itu kita bikin copywritingnya. Misalnya hari ini mau posting konten ini, oh ya udah kita buat copywritingnya. Nah, kita breakdown semua. Akhirnya kita ketemu copywriting ini yang disesuaikan sama konten plan di sini. Nah, kalau bisa teman-teman buat ini dulu, bahan ini dulu sebelum teman-teman posting langsung ke Instagramnya. Sama disiapkan dulu mulai dari bio atau biodata di Instagramnya, entah itu mulai nama, email, sama kontaknya. Jadi sebisa mungkin itu dipersiapkan di awal ketika teman-teman belum posting. Ketika teman-teman udah posting, terus kemudian udah siap semua, nah insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan insight yang cukup banyak gitu loh. Nah, untuk kita bisa mendapatkan followers di Instagram, teman-teman bisa main follow unfollow dari kompetitor. Nah, misalnya teman-teman berkecimpung di dunia kecantikan gitu ya bisnisnya. Nah, teman-teman cari aja kompetitor yang juga menjalani bisnis yang sama. Nah, dari followers itu teman-teman tinggal expand aja. Tinggal di-follow semua yang tertarget itu. Lalu untuk ke hari selanjutnya itu sama, maka nanti juga akan memberikan feedback ke kita bahwa ada followers lain yang akan mengikuti akun kita kayak gitu. Jadi teman-teman dipastikan yang pertama harus memfollow atau mengeksplor itu harus dengan yang benar-benar tertarget, misalnya dengan followers dari kompetitor gitu. Kenapa kok harus followers kompetitor? Nah,
Perlu teman-teman ketahui ya, followers kompetitor. Nah, kompetitor aja udah jual barang yang sama, udah pasti followersnya juga tertarget dong, nggak gitu. Nah, kalau bisa cari kompetitor yang memang dia di atas kita, untuk kita bisa mengambil followersnya, kayak gitu. Itu untuk optimasi akunnya setiap harinya ya, mulai dari posting sampai highlight. Terus kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya yang ada disediakan sama Instagram, yaitu IGTV. Nah, teman-teman bisa share IGTV ini karena dia juga memiliki misal kayak gini. Nah, kalau bisa teman-teman memanfaatkan ini semua, fitur yang di Instagram ini semua untuk berjualan. Karena lumayan bagus ya untuk IGTV ini karena dia juga menyediakan beberapa durasi yang cukup panjang. Jadi kalau teman-teman mau share produk atau share testimoni, nah itu teman-teman bisa menggunakan IGTV gitu. Nah, untuk Instagram shopping, teman-teman bisa, aku kasih tunjuk dulu ya. Misal kita beralih ke profilnya dulu, pengaturan. Oke. Karena tampilannya sedikit berbeda ya sama di HP. Biasanya tuh kalau di HP dia langsung muncul akun Instagram bisnis. Nah, di bagian sini tuh nanti dia ada akun Instagram bisnis. Kalau enggak aku tunjukin aja sebentar. Kalau teman-teman mau memakai fitur Instagram bisnis gitu ya, teman-teman, oh salah maaf. Kalau teman-teman mau menggunakan fitur Instagram shopping, nah teman-teman harus beralih ke Instagram bisnis dulu. Setelah teman-teman udah beralih ke akun bisnis, nah teman-teman bisa menggunakan fitur Instagram shopping. Tapi perlu digarisbawahi ya teman-teman bahwa untuk kita bisa mengklaim uh, layanan yang diberikan sama Instagram itu, teman-teman harus pastikan semua akunnya teman-teman itu official. Karena Instagram benar-benar itu ya, benar-benar ketat kalau masalah launching produk gitu loh. Jadi aku pernah ada case, misalnya aku pakai website yang uh, gratisan. Situ tuh udah dicantumin bahwa kita harus pakai website yang berbayar atau enggak pakai yang ada belakangnya .com gitu loh, tanpa ada embel-embel lain. Nah, berarti kan dia harus yang benar-benar websitenya official. Nah, aku coba pernah beberapa kali itu pakai website yang berbayar, tapi sayangnya tertolak karena disangkanya kita itu bukan yang asli gitu loh. Nah, kalau bisa teman-teman kalau daftar ke Instagram Shopping itu pakai yang benar-benar websitenya benar-benar real. Kalau bisa pakai website yang benar-benar berbayar kayak gitu. Agar memudahkan teman-teman untuk bisa mendapatkan fasilitas itu juga kayak gitu. Oke, bentar. Aku buka screen mirror dulu. Nah, ini kan tampilan di HP ya. Ini kan tampilan di HP kayak gini.
Nah, kebetulan ini kita masih launching kemarin ya, jadi belum kita atur seberapa mudah gitu ya. Nah, kita tinggal klik aja yang garis 3 di pojok kanan, klik pengaturan. Nah, ini udah langsung ada muncul bisnis, fitur bisnisnya. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Nah, di sini teman-teman bisa siapkan Instagram Shopping. Nah, teman-teman akan dialihkan ke menu selanjutnya. Nah, kalau teman-teman punya atau punya optimasi di Facebook Fanspage, nah teman-teman bisa pakai itu. Jadi nggak perlu lagi pakai website yang berbayar. Jadi teman-teman optimasi dulu di Facebook Fanspage-nya, kan di situ ada menu kayak toko gitu kan, atau promo atau apa itu yang ada di Facebook. Nah, teman-teman bisa tautkan halaman Fanspage itu ke halaman Instagram Shopping ini. Jadi biar mudah. Jadi teman-teman itu nggak usah buat website yang berbayar, cukup teman-teman tautkan aja fanspage yang udah ada optimasi tokonya itu ke Instagram Shopping. Insya Allah dia langsung diizinkan sama Instagramnya. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman tinggal klik mulai aja. Nanti akan diarahkan ke menu selanjutnya. Nah, hubungkan akun Facebook. Nah, kalau bisa akun Facebook ini itu udah dioptimasi ya teman-teman. Artinya dalam artian itu dia udah bener-bener rapi, udah bener-bener siap untuk ditautkan ke akun Instagram gitu loh. Jadi kalau memang teman-teman mau memakai fitur Instagram Shopping, teman-teman harus siapkan dulu kontennya di awal, harus siapkan dulu semuanya itu benar-benar rapi agar untuk kita bisa up ke Instagram itu juga rapi. Biar kita nggak kerja 2 kali gitu loh. Oke. Itu untuk sekilas Instagram Shopping, aku nggak akan bahas lebih detailnya lagi. Nah, ini tentang produk kami juga, tentang JB Herbal. Sama, kita juga polanya kayak gitu. Bikin konten plan, ini baru belum dioptimasi. Terakhir itu waktu hari raya. Oke. Terus, nah, nih. Bentar. Nah, ketika teman-teman nanti akunnya udah rapi, nah teman-teman juga akan bisa langsung ambil Instagram Ads. Nah, ketika dari konten plan itu udah benar-benar terstruktur, udah rapi, semua fitur udah kebuka buat akunnya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal langkah selanjutnya kalau memang dari lead kurang, teman-teman bisa melakukan Instagram Ads dengan artian semua postingannya teman-teman, semua akunnya teman-teman itu udah rapi, udah terstruktur kayak gitu. Itu adalah salah satu kunci keberhasilan teman-teman untuk ads, yaitu dengan menstrukturkan postingannya teman-teman seperti itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa menautkan akun Facebook ke akun Instagram juga. Jadi ketika teman-teman mau optimasi di Facebook, teman-teman nggak usah posting di Instagram lagi, karena dia langsung bisa diposting di 2 platform yang berbeda, di Instagram sama di Facebook. Jadi ketika teman-teman udah posting di Facebook, dia langsung up di Instagram kayak gitu. Caranya teman-teman tinggal klik akun, terus kemudian berbagi ke aplikasi lainnya. Nah, di sini ada beberapa: Facebook, WhatsApp, Twitter, Tumblr, Ameba, Okro. Nah, karena kita pakai Facebook ya, jadi kita klik yang Facebook. Nah, nanti dia akan masuk ke Facebook yang akan disarankan gitu loh. Nah, kalau bisa antara
akun Facebook dan akun Instagram itu harus nyantol di satu device. Karena apa kok harus nyantol di satu device? Karena untuk kayak gini ya, untuk kayak gini itu akan lebih mudah. Kalau kayak gini kan berarti Instagram JB Herbal itu di HP ku ya. Ini kan pakai HP ku. Di HP ku nggak ada Facebooknya. Kalau bisa itu nyantolnya juga sama di sini. Biar memudahkan teman-teman nggak mau masukkan ulang akunnya teman-teman kayak gitu. Kenapa aku bisa berkata kayak gitu? Ini karena ini contoh ya. Ini dari bisnis aku sendiri. Nah, kenapa dia bisa muncul halaman Facebook? Karena aku juga nyantol Instagram akunnya itu di HP ini. Jadi kalau bisa itu satu device dia benar-benar nyantol akunnya teman-teman kayak gitu. Supaya memudahkan teman-teman untuk saling menautkan akunnya kayak gitu. Jadi nggak kesusahan nanti. Nah, kalau udah teman-teman pilih ya akun fanspace-nya atau akun Facebook-nya, teman-teman langsung bisa klik lanjut. Nanti akan diarahkan ke menu selanjutnya. Karena ini nggak ada, jadi kita close. Nah, ini akan memudahkan teman-teman ketika posting nanti. Jadi teman-teman nggak usah optimasi 2 akun. Habis posting banyak di Instagram, mau diposting lagi di Facebook, mulai dari nol lagi, kan susah tuh. Nah, kalau bisa ditautkan aja dari Facebook ke Instagram atau Instagram ke Facebook. Sama, yang penting kita cuma tinggal posting sekali aja tapi langsung masuk ke 2 platform gitu, atau masuk ke 2 sosial media. Nah, kayak gitu. Mungkin itu sih ya sedikit ulasan singkat dari aku mengenai Instagram. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa lihat-lihat lagi di e-course gitu kan, karena semua sudah aku jelaskan di sana. Jadi teman-teman tinggal baca ulang, nonton ulang, apa yang perlu dicatat itu teman-teman catat aja kayak gitu. Ya. Oke, Mbak Ima. Buka dulu Mbak Ima. Oke teman-teman, udah dinyalakan? Monggo. Dibuka Mbak Ima mic-nya. Ya Pak. Oke, saya sebagai moderator. Mas Bayu masih aktif? Oke, Mas Bayu bisa komentar apa yang disampaikan Mbak Ima tadi. Jadi mungkin setelah ini Mas Bayu sharing ya. Oke, monggo. Mungkin dari penjelasan Mbak Ima tadi, kira-kira apa yang didapatkan, atau dari Pak Kolil mungkin kira-kira apa? Ini untuk Instagram TV. Itu kan Instagram sama apa namanya? YouTube ya. YouTube itu ukurannya beda ya, Pak ya. Kalau semuanya ukuran di YouTube itu kan berapa? 19 kali banding berapa gitu ya? Ya, Itu kalau dia semuanya lebih horizontal gitu itu kan. nanti nggak kelihatan semua berarti ya? Kelihatan Pak. Bentar ya, bentar. Gimana share screenku? Mungkin dia akan terpotong di itunya Pak, di feed-nya. Tapi Iya, untuk di feed-nya memang dia akan terpotong, tapi nanti ketika dia muncul di halaman IGTV itu dia akan full. Oh gitu. Iya, jadi kalau memang di Instagram feed kan memang dia ukurannya kotak kan. Nah, tapi kalau di IGTV-nya sendiri dia akan full kok. Bentar ya. Oh, jadi walaupun apa namanya itu pakai yang landscape bisa ya Mbak ya? Bisa Pak. Bisa. Ini kan terpotong kan. Okay. Nah, terus di IGTV
kalau kita klik dan muncul di beranda IGTV, dia akan munculnya seperti ini. Nah, Jadi akan tetap full. panjang gitu ya. Iya, Siap. tidak akan terpotong gitu. Kalau di Instagram feed memang dia akan terpotong, tapi kalau dia muncul di IGTV beranda, dia akan full berdiri seperti itu, sesuai ukurannya. Iya. Siap. Makasih Mbak Ima. Iya, sama-sama. Oke, Mbak Ima ada yang tanya nih Mbak Ima. Ya. Apakah selama ini Mbak Ima main banyak akun IG? Boleh bagi tipsnya cara ternak akun IG tanpa perlu nomor HP? Kalau untuk ternak akun di IG, kebetulan kami belum, Pak. Kita tuh ternak akunnya di Facebook. Karena kita memang marketnya di Facebook, jadi kita banyaknya di Facebook gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, Coach ya, kita akan ternak akun di IG. Ilmunya udah ada lah, tinggal duplikasi aja. Dan sekali lagi, kita nggak boleh serakah ya. Kita menggunakan Facebook Marketplace aja udah luar biasa nih omsetnya. Kalau teman-teman mau nyoba, monggo ternaknya ya. Polanya sama kok polanya. Oke. Kalau mungkin ternak akun tanpa nomor itu mungkin bisa pakai email ya. Bisa. Bisa pakai email. Tapi mungkin lebih susah sih. Karena dia harus ditautkan juga ke akun utama gitu kan. Mungkin kalau yang bisnis nggak bisa harus sesuai dengan banyaknya Facebooknya mungkin ya Pak ya. Yang bisnis itu harus tertaut dengan Facebook ya Pak. Iya. Jadi kalau bisa Instagram itu, ini kan aku cuma kasih tips nih Pak ya. Gimana sih caranya biar kita itu nggak posting ulang-ulang di beberapa sosial media. Nah, misalnya Bapak ini punya sosial media jualan di Instagram, di Facebook, di WA, dan di mana-mana kan banyak. Nah, untuk bisa meminimalisir atau mengurangi kecapean Bapak, nah saya kasih tips agar Instagram itu ditautkan ke Facebook, agar cuma sekali posting aja tapi udah dapat 2 sosial media kayak gitu. Oke. Ada yang lagi yang ditanyakan? Selanjutnya Mas Bayu mungkin ya bisa masuk ya. Udah jam 7:30 nih. Monggo. Mbak Ima, udah ya, nggak ada yang mau ditanyakan lagi sama Mbak Ima. Oke, Mas Bayu, dijadikan admin. Mbak Ima, Mas Bayu. Kalau sudah, Mbak Ima akan akhiri dan akan dilanjutkan sama Mas Bayu nih. Oke, sebentar ya, kita pilih dulu Mas Bayu. Oke, teman-teman, ya jadi 9 mantra itu salah satunya adalah mantranya adalah tentang IG ya. Jadi dari 9 mantra itu ya, yang ke-8 itu ada IG, ada Facebook Marketplace. Nah, kita akan roadshow ya. Beberapa hari ke depan kita akan IG, ada GMB, ada YouTube, main udah Facebook Marketplace. Nah, kita akan keliling teman-teman ya. Oke, monggo Mas Bayu silahkan. Oh, ini ada yang tanya. Izin tanya, apakah Mbak Ima pernah membeli followers IG untuk meningkatkan jualan? Iya. Untuk membeli followers IG, itu aku nggak menyarankan teman-teman untuk membeli. Karena apa? Kita nggak bisa tahu followers itu tertarget atau nggak. Percuma dong keluar uang banyak, beli followers, tapi nggak tertarget followersnya. Malah juga akan berkurang gitu kan. Atau kan pernah tuh kejadian ya, kita beli followers tapi kok makin hari makin berkurang nih followersnya. Nah, aku nggak saranin teman-teman untuk beli followers, karena yang pertama nggak tertarget, yang kedua jadi akunnya itu nggak aktif semua, jadi kosong, percuma followersnya banyak di atas tapi nggak ada interaksi sama sekali, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang beli, sama aja bohong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi aku nggak nyariin teman-teman untuk beli followers ya. Kalau bisa manual dan tertarget ya nggak apa-apa. Gitu. Atau enggak teman-teman boleh garansi nih. Kalau followers itu benar-benar aktif dan benar-benar tertarget. Nggak apa-apa mau beli. Gitu. Oke ya, Mas Bayu, monggo masuk Mas Bayu. Oke, sudah ya. Kita ganti trainer lagi. Silakan Mas Bayu. Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Suara saya ada? Ada Pak. Oh, ada ya. Sebenarnya saya juga bingung kalau misalnya ini dimasukin jadi pembicara, jadi bingung yang mau diomongin apa gitu. Cuman kebetulan aja Coach Rofik malah nempelinnya jadi pembicara dan owner di bisnis kulit ya. Ya. Cuman sebenarnya saya lebih bukan sharing pengalaman bisnis dulu, cuman dari sisi sharing insight yang saya dapat di yang pemaparan tadi Mbak Ima. Ini memang kalau misalnya saya ngecek flashback ke bisnis saya sendiri, harus banyak yang dibongkar nih Coach. Jadi kita kadang kan mindsetnya, karena peralihan dari bisnis konvensional ke digital itu luar biasa ya. Ternyata banyak sekali pola-pola yang mirip, tapi ternyata di bisnis digital sendiri konsepnya benar-benar berbeda jauh gitu. Baik itu penyiapan materi atau mungkin secara materi fisik maupun materi yang akan kita coba share ke customer. Sementara ini kan saya banyaknya mainnya di bisnis offline. Jadi benar-benar nungguin orang lewat, orang datang, nanya-nanya, gitu ya. Terus jadi beli atau tidak. Nah, di situ kan sangat face sekali ya. Dan tidak semua orang yang datang itu pasti beli. Kalau bicara produk yang di offline. Beda halnya, karena mungkin dari sisi orang yang datang yang di dunia digital atau dia goib ini dengan yang fisik itu pasti jauh lebih besar jangkauannya daripada yang di offline gitu. Apalagi kondisi pandemi seperti ini gitu. Ini juga hampir 3 bulan kita kosong Mas. Karena memang ngandelin offline dulu gitu. Pandemi sudah, jadi konsumen juga memang tertahan gitu, hampir semua daerah ya, khususnya di Garut sini juga udah hampir, apalagi sekarang perpanjang lagi ke tanggal 9 dan itu merata ya di setiap daerah. Tanggal 9 kita hampir 3 minggu ini ya workshop harus stop dulu. Nah akhirnya dari beberapa literasi kemarin saya coba gabung juga sama Coach Rofik ini, ternyata banyak insight baru, apalagi yang tadi barusan di share sama Mbak Ima. Sempat kita coba-coba digital marketing, cuman kan namanya otodidak, tidak ada yang mandu. Ya tadi, makanya saya bilang saya dapat insight bahwa semua yang kita prepare di digital itu harus dibongkar total gitu. Kalau dari 9 mantra itu apa yang sudah didapat Mas Bayu? Kalau misalnya dari kalau saya lihat dari, saya coba flashback ke bisnis saya sendiri. Jadi yang kita mainkan justru langsung di poin ke-9. Wah, iya. Kerennya itu kan posting. Nah, cuman kalau kita bongkar ke belakang itu dari 1 sampai 8-nya hancur-hancuran itu. Oke. Dan mungkin juga gitu beberapa teman-teman ada di sini juga mungkin pasti mengalami hal yang sama. Penting sekali kita benar-benar ada yang ngejagain track gitu ya. Track kita tuh harus seperti apa, memulai bisnis ini seperti apa. Kadang mungkin yang saya dapat bisnisnya apa dulu misalnya. Tapi kan kadang posisinya dibalik Mas. Bisnisnya sudah ada, cuman kita mau mengembangkan, kita bingung mau pakai judul apa. Kadang seperti itu. Contoh misalnya di saya, yaudah saya sudah berjalan. Mungkin kalau offline pada saat belum pandemi ini tidak terlalu berdampak gitu ya. Karena mungkin se-Indonesia tahu kalau di Garut itu kan pusatnya kerajinan kulit. Jadi hampir setiap weekend itu pasti ada pengunjung dan feedbacknya ya ke kita di workshop juga ada pemasukan yang relatif stabil gitu ya. Cuman pada saat kondisi pandemi otomatis semuanya terputus, orang tidak ada yang datang, ya akhirnya kita harus bisa benar-benar beralih ke digital marketing. Nah, kira-kira gitu. Jadi bisnis sudah ada, cuman kita mau riset ke
ke belakang, main di tadi yang poin 1 itu, kita pasti kebingungan. Saya mau jual apa nih? Judulnya apa ya? Kata kuncinya apa ya? Yang notabene mungkin di daerah lain yang banyak juga yang sudah beralih ke digital marketing, pola 9 mantra ini mungkin sudah diterapkan dengan bahasa yang berbeda mungkinnya di setiap daerah ya. Nah itu kita pasti kelibas nih, karena kita juga bingung. Terlalu banyak berseliweran, kalau kita mau otodidak juga berseliweran kan di YouTube juga banyak yang kita kan bingung nanti. Apalagi kalau YouTube kan kita nggak bisa nanya langsung nih kayak ke Coach Rofi, Coach ini harus gimana? Nggak mungkin bisa nanya kalau di YouTube. Dan pasti pasti di mungkin kolom chat itu dijawabnya juga bisa berapa minggu kemudian ya kita udah babak belur duluan gitu. Insight-nya dapat, tapi langkah-langkah yang tadi yang 9 mantra ya pasti ngacak, kita nggak bisa berpola gitu. Itu sih yang saya dapat, Coach. Jadi yang paling penting dari materi hari ini berarti polanya ya, Mas ya. Iya, polanya. Pola. Oke, selama ini kendalanya atau teknik Mas Bayu untuk sustain di pandemi itu apa, Mas Bayu? Kalau boleh tahu. Nah, kalau sementara ini kan karena mungkin dulunya saya coba flashback ke belakang juga. Kadang, dan saya yakin ini juga pasti diterapkan sama teman-teman yang punya relasi. Ya, pasti biasanya head to head nih sama teman-teman yang mungkin dia punya perusahaan, kalau kita bicara produk kulit, dia punya perusahaan, dia punya karyawan, dia punya ya katakanlah market ya yang kita bisa sebar kayak merchandising kulit apa saja. Nah, paling ya begitu yang bisa di push. Nanti mulut ke mulut. Yang akhirnya tetap pasti capek, Mas. Pasti capek. Itu kan pasti person by person ya yang kita lakukan kan. Dan tidak sustain juga setiap harinya, fluktuasinya berapa kita tidak bisa pastikan. Kalau kondisi yang sekarang yang sudah saya jalanin sebelum ketemu Mas Rofik ini, kita coba riset lagi tadi ya, bilang polanya itu berarti harus kita benerin nih dari sisi pola gitu, Mas. Oke, Mbak Ima, mungkin bisa dijelasin 9 mantra itu apa, Mbak Ima? Mungkin dari awal sekilas saja, monggo. Jadi Mas Bayu mungkin moderator lah ya. Ya, Gimana, monggo, Pak? Tentang 9 mantra bisa dijelasin seperti apa, kata kunci seperti apa, review ulang. Mulai ulang lagi. Ya. Tapi langsung contohnya ya, contoh kayak kata kunci itu seperti apa. Ini ada beberapa yang baru. Ya teman-teman yang telat atau teman-teman dapat secara utuh gitu, Mbak Ima. Gitu. Ya. Oke, jadi 9 mantra itu cara buat teman-teman bisa berbisnis online di sosial media maupun di marketplace. Nah, yang pertama itu ada kata kunci. Jadi teman-teman itu harus cari kata kunci dari produk atau jasanya teman-teman itu apa. Nah, misalnya nih, kita mau, aku share screen aja ya, sekarang praktek biar jelas. Oke. Misalnya kita mau cari misal di JP ada beberapa produk gitu kan. Ada produk serum ais. Nah, teman-teman bisa riset kata kunci itu melalui Google, melalui beberapa tools yang udah kami sediakan di materi teknis, teman-teman tinggal lihat aja. Terus teman-teman bisa juga cari melalui melalui platform atau melalui sosial media atau marketplace. Ini aku kasih contoh di Shopee. Jadi teman-teman bisa riset kata kunci, apa sih kata-kata yang sering dicari sama bisnis teman-teman itu apa. Misalnya karena kita cari serum ais, maka kita klik serum ais. Nah, teman-teman tinggal masukkan aja 2 kata dari bisnisnya teman-teman itu apa, terus di kolom search ini juga bisa digunakan untuk mencari kata kunci. Nah, kata kunci yang muncul ini adalah kata kunci yang sering dicari sama orang-orang, atau ibaratnya itu kata yang sering dicari sama orang-orang tentang produk ini. Gitu.
Nah, kalau teman-teman mau posting, teman-teman pakai kata yang udah banyak dicari sama orang, nah kemungkinan kita akan juga bisa teroptimasi oleh marketplace, terutama Shopee ini ya, kita kan lagi cari di Shopee, nah bisa teroptimasi di Shopee di halaman pertamanya, kayak gitu. Oke, itu tentang kata kunci ya. Teman-teman kalau mau lebih jelasnya atau mau tahu detail bagaimana cara mencarinya, teman-teman bisa lihat di materi teknis, itu udah lengkap banget, teman-teman tinggal tonton aja sambil ditulis biar nggak lupa. Nah, terus yang kedua, teman-teman kalau udah riset banyak kata kunci, teman-teman bisa dijadikan email. Jadi ketika teman-teman udah kehabisan ide mau bikin email produk tentang apa, atau kehabisan kata-kata, pokoknya teman-teman bisa ambil dari kata kunci. Kata kunci ini bisa dijadikan sebagai email. Nah, email ini gunanya untuk apa? Untuk kita bisa daftar ke platform. Untuk kita bisa daftar ke akun gitu. Kalau teman-teman tahu kan kita setiap bikin akun pasti dimintai entah itu email, entah itu nomor HP kan. Nah, kalau aku boleh saran untuk kalau mau spam ya, itu kita pakai email atau enggak kita pakai nomor yang khusus untuk OTP. Jadi digunakan untuk sekali saja, nggak usah dipakai karena dia untuk dibuat verifikasi doang. Saya dibuang. Nah, setelah kita berhasil membuat akun pakai nomor, itu teman-teman harus segera mengisi biodatanya, ditautkan ke akun utama. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa bikin melalui email ataupun melalui nomor HP. Gitu. Kalau teman-teman bikin email, insya Allah lebih mudah merawatnya. Karena yang pertama, nggak usah bingung, ini kalau ada verifikasi lagi, pakai nomor apa ya, gitu. Kira-kira terpaut nggak ya ke nomor yang kita pakai verifikasi OTP, kayak gitu. Nah, teman-teman nggak akan khawatir, karena kita pakai email. Nah, kalau email ini udah ditautkan ke akun pemulihan atau ke email pemulihan, pasti udah aman. Kayak gitu. Nah, yang ketiga ada password. Karena kita nanti rencananya karena kita pakai metode spam ya di Beauty, maka dari itu kita sebisa mungkin memiliki satu password. Karena kita banyak akun, jadi kalau kita juga banyak password itu akan menyusahkan kita juga untuk memanajemennya. Jadi akhirnya kita menggunakan satu password digunakan untuk di beberapa akun. Gitu. Nah, itu harus sesuai dengan kaidah password. Mulai dari ada huruf kapital, ada huruf kecilnya, ada simbol, ada angka. Nah, itu harus berdasarkan kaidah agar teman-teman juga memudahkan teman-teman untuk membuat passwordnya dan gampang mengingat-ingatnya kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada username. Username ini adalah nama akun, username itu adalah nama pengguna yang digunakan untuk di akunnya teman-teman nanti. Nah, itu ada rumusnya juga, teman-teman bisa lihat di materi teknis itu seperti apa. Nah, terus yang keempat adalah title. Nah, title ini digunakan teman-teman untuk up di produk. Ketika teman-teman up produk di marketplace ataupun di Shopee atau lainnya, teman-teman akan disuruh mencantumkan judul produk. Nah, kalau bisa judul produk itu disesuaikan sama kata kunci. Ada beberapa kata-kata lagi yang harus dipenuhi agar sesuai dengan kaidah membuat titel gitu. Itu ada semua di materi teknis, teman-teman tinggal lihat aja. Ada susunannya itu ada buying keyword, ada kata target juga, atau enggak dicantumkan tentang kata bombastis kayak gitu. Atau bisa dibalik-balik. Pokok yang sesuai dengan produk teknologinya teman-teman itu apa gitu. Nah, setelah itu yang keenam itu ada deskripsi. Nah, ketika teman-teman udah lengkap nih dari 1 sampai 5, terus kemudian yang keenam ada deskripsi, membuat deskripsi ya atau caption ataupun copywriting. Kalau di Instagram aku share. Suaranya Mbak kurang keras Mbak, agak deket suaranya. Kalau di Instagram aku saranin untuk teman-teman bisa lebih kreatif dalam membuat copywriting. Sedangkan kalau untuk di Facebook, terutama Facebook Marketplace, teman-teman jangan menggunakan link sama sekali.
Nah, kalau di selain media itu, teman-teman bisa menggunakan susunan yang udah kami share di hari pertama ya, kalau nggak salah. Hari pertama itu di event Zoom ini, teman-teman bisa tulis mulai dari susunan yang pertama sampai yang terakhir gitu. Pokoknya yang di Instagram jangan lupa pakai hashtag itu. Baik Instagram, Facebook, dan lainnya jangan lupa pakai hashtag. Terus yang ketujuh adalah tag. Nah, teman-teman juga nggak perlu pusing lagi. Di awal udah sempat aku kasih tahu juga kalau teman-teman mau cari tag, teman-teman bisa ambil dari kata kunci penulisan terkait gitu. Tinggal di copy paste satu-satu di kolom tag atau label gitu. Nah, terus yang kedelapan adalah posting. Nah, posting ini banyak sekali medianya, dan aku mau tegasin kalau teman-teman gagal atau kurang menghasilkan di satu platform atau satu sosial media, masih banyak sosial media lainnya yang harus teman-teman coba. Misalnya di Facebook Marketplace, teman-teman gak dapat target market yang tepat. Nah, teman-teman cobalah di beberapa marketplace yang lain, misalnya di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, kayak gitu. Nah, pokoknya pesanku kalau di posting itu jangan nyerah di satu platform, tapi dicoba semuanya, mana yang maksimal, nanti akan terlihat. Nah, terus yang ke-9 ada evaluasi. Nah, evaluasi itu kita menyediakan ada disiplin eksekusi, bagaimana teman-teman itu ibaratnya harus disiplin dalam posting gitu ya. Kalau misalnya komitmen 30 postingan sehari, ya udah komitmen itu 30 sehari kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ada manajemen kontrol sistem dari digital marketing, entah itu dari laporannya, entah cara membangun tim, mendapatkan omset, kinerja, itu akan dibahas di evaluasi kayak gitu. Jadi itu paket dari 9 mantra yang menurut aku udah sangat lengkap ya, dapat teknisnya juga, dapat cara membangun timnya juga kayak gitu. Jadi ini itu cocok buat teman-teman yang mau memulai bisnis, apalagi di online kayak gitu. Jadi itu sih singkat tentang 9 mantra. Oke, teman-teman. Itu ya, Mas Bayu. Semakin lama semakin jelas ya, Mas Bayu ya. Iya, Mas. Artinya bahwa kita ini sebenarnya bukan anti ngepam ya, tapi kita juga kualitas iya. Nanti kita akan undang beberapa mentor saya yang khusus magang. Ya, jadi bagaimana mencari anak magang tanpa modal gitu. Nah, tak kasih tipsnya, Mas Bayu ya. Tapi ini harus lulus dulu nih, matkul ini. Kalau takutnya kalau nanti cari anak magang terus 9 mantra ini nggak paham, ini akan kesusahan nanti gitu. Nah, itu teman-teman. Oke ya, monggo ada yang ditanyakan teman-teman, Mbak Ima sama Mas Bayu. Mas Bayu ini sebagai CV partner ya, insya Allah nanti akan kita kolaborasi mungkin di daerah terdekat lah Mas ya, gitu. Monggo, ada yang ditanyakan, Pak Kolil mungkin ada tambahan lagi tentang 9 mantra apa Pak Kolil, biar teman-teman yang baru bergabung ini ada gambaran, dan saya tidak bosan-bosannya teman-teman ya. Pak Kolil kira-kira walaupun diulang-ulang 9 mantra nggak apa-apa ya Pak Kolil ya? Nggak apa-apa, Coach. Justru ya, monggo. Terus diulang-ulang itu biar sorry. Oke. Ini suaranya menggema. Udah normal, Mas. Ya, monggo. Ini saya close. Nah, jadi teman-teman 9 mantra ini cukup berdampak, dan saya ingin sampai tahun 2021 saya akan fokus ke 9 mantra ini gitu. Dan kita pun juga akan install ke beberapa anak magang juga. Nanti teman-teman update terbaru akan saya share ya, setiap update gitu ya. Monggo Pak Kolil. Bisa di review mungkin ya selama seminggu terakhir tentang 9 mantra itu kayak apa. Monggo. Ya. Sederhananya itu satu, kita enggak cuman hanya tahu itu pintu masuknya, tetapi bagaimana cara bermainnya, ini yang paling penting. Jadi selama ini kayak riset kata kunci itu sebenarnya riset itu kan sangat fondasi sekali dan banyak orang mengabaikan.
wis pokoknya dodolan jualan di Facebook, Marketplace, kemudian di Shopee tanpa melakukan riset. Ya memang tidak bisa optimal walaupun ada penjualan kayak gitu. Yang saya rasakan itu selama ini saya terjun di Shopee, juga di apa namanya itu dulu waktu masih ikut MLM itu akun apa namanya sampai ada 5 ada 6 kayak gitu. Akun apa? Instagram itu, Pak. Jadi tinggal copy paste itu waktu itu. Tapi tidak terkonsep sehingga apa ya? Jalannya itu tidak bisa tertata dan sulit untuk diduplikasi. Nah, kata-kata duplikasi itu yang sangat penting, Pak. Sehingga kita nanti kita setelah paham bisa menduplikasi atau mendelegasikan kepada orang lain atau kepada anak magang atau karyawan kita. Ini yang paling sangat terbuka di situ saya itu. Ya. Jadi hal-hal yang sudah terbukti juga sih dengan Pak Rofik dulunya nggak punya tim, sekarang sudah punya hampir 30 lebih ya Pak ya. Tim. Nah, itu kan sudah terbukti gitu kan. Dan sekarang pun ini saya lagi buat perusahaan baru dengan Mbak Ima, dan Mbak Ima ini tim saya yang tak kader untuk jadi co-founder kita Jago Digital, Pak. Makanya saya salah satu mendidiknya seperti ini, Pak. Seperti itu. Ya memang perlu praktek, kadang-kadang juga berbicara lewat apa namanya itu, bahkan lewat layar seperti ini kalau tidak terbiasa juga sulit Pak jika tidak berlatih. Berlatih, kemudian juga pengulangan itu the mother of master ya Pak ya. Betul. Jadi skill memang harus diulang-ulang. Ya mungkin itu dari saya Pak. Oke teman-teman, untuk yang lain silakan ditanyakan. Monggo, saya persilakan. Bisa open kamera teman-teman yang mau bertanya, monggo. Pak Andi, monggo. Sharing apa yang dapat dari sesi kali ini atau beberapa minggu yang lalu. Suaranya Pak nggak keluar Pak. Suaranya nggak ada Pak. Suaranya Pak. Teman-teman silakan ya. Silakan. Ya. Monggo. Silakan open kamera teman-teman, udah ditanyakan. Kalau kita nanti akan undang ya, jadi mungkin pesertanya atau trainernya itu tim saya sendiri ya, ada CS, nanti ada tim CS, ada tim konten, bagaimana cara main gitu ya. Jadi kita akan buka semua dapur yang ada di JB, dan insya Allah kita akan duplikasi ke teman-teman gitu. Kalau teman-teman mau gitu, apalagi ini pandemi gitu kan. Gitu. Jadi Pak Kolil nanti insya Allah kita akan ada CS juga Pak Kolil, bagaimana menjadi CS yang bagus. Bagaimana besok insya Allah besok sore kita ganti ya, ada CS gitu. Dan banyak request bisa Coach. Apa? Mungkin juga ini anak-anak mungkin yang baru terjun ke dunia digital itu banyak yang kesulitan untuk bikin konten kayak gambar, edit gambar. Boleh. Sekarang edit ya? Ya, itu mungkin sangat dibutuhkan menurut saya. Oke. Jadi cara membuat konten gitu ya, boleh. Ya. Jadi teman-teman, saran saya sih teman-teman, kalau pas kita ada webinar seperti ini, timnya diikutkan, saran saya sih, karena memang target market 9 mantra ini memang pemula gitu, ya. Jadi dan kami membangun sebuah ekosistem gitu, Insya Allah nanti kita akan gantian ya, yang isi webinar tim saya, mungkin seminggu sekali, dan kita akan ada terus sampai program ini berjalan gitu. Dan teman-teman bangun organisasi gitu ya, teman-teman bangun organisasi ya. Saya Jago Digital ini saya buat cukup 3 bulan gitu kan, brandnya, terus saya praktek selama setahun, dan saya install, launching, udah Mbak Ima yang megang, udah selesai gitu. Tanggal 19 saya akan launching produk baru lagi, seterusnya kayak gitu terus gitu, tanpa meninggalkan produk yang lama gitu.
JB Beauty 1 tahun yang lalu tak buat gitu kan. JB Beauty sekarang udah stabil gitu kan, tinggal dirapikan aja manajemennya dan ya sangat mudah gitu loh. Kalau teman-teman open mind, teman-teman mau belajar, insya Allah nyari duit itu sangat mudah gitu. Dan teman-teman harus terbuka gitu. Dan era sekarang itu benar-benar era digital teman-teman. Pak Kolil udah mulai terbiasa Zoom ya dengan adanya Zoom kita ya Pak Kolil ya. Iya betul. Oh iya, Awalnya kemarin gimana? ini saya nyoba buka lowongan ini ya, lowongan untuk posting konten gitu ya. Fasilitasnya fanpage. Ya. Nah, itu sudah ada 7 leads yang masuk. Iya. Ini kan biasanya disediakan sekitar 28 hari ya kalau Iya. di situ. Jadi tak tunggu sampai beberapa hari bagaimana respon di online, terus kemudian nanti tak konsultasikan jenengan, Pak. Ya. Ini mau diapain orang-orang itu? Nah, jadi teman-teman, nanti kita prakteknya gini. Teman-teman langsung rekrutmen aja. Rekrutmen ya. Saran saya rekrutmennya itu di IG. Di IG loker kota tertarget gitu, Mas Bayu. Jadi saya biasanya cuma 50.000 ya. Loker kota tertarget gitu. Nah, itu lead-nya bagus. Nah, setelah itu saran saya lihat e-course 9 mantra, saran saya, gitu kan. Seminggu Pak Kolil. Nah, aku mau nyoba Pak Kolil dan aku berhasil Pak Kolil. Dan per hari omset saya tim baru itu Mbak Ima berapa ya Mbak rata-rata? 500.000 gitu. 500.000 gitu. Jadi itu tim baru tuh, baru Senin kerja kemarin. Itu 3 tim gitu. Nah, ini kayaknya kalau berhasil kayaknya karyawan saya nasional ini nanti. Kalimantan 10, Sumatera 10, terus Purwokerto 10, Mojokerto 10, udah 1.000 karyawan tak kawal dari ruangan ini gitu loh. Seperti itu. Dan ayo Pak Kolil kita praktek Pak Kolil gitu. Monggo. Gitu. Ya. Iya. Nanti tak kawal. Mau diajak ngegas ini juga harus ada pendampingnya ini. Oke. Monggo teman-teman. Pak Andi udah bisa Pak Andi? Kayaknya Zoom-nya agak error nih Pak Andi. Oke teman-teman. Apa ini? Mau tanya nih, sampaikan 1 hari posting 30 postingan, apakah postingan itu tidak akan numpuk terus di Facebook? Karena kalau posting di marketplace, Facebook otomatis ke Facebook. Nah, postingan di bawah 30 itu bukan di IG teman-teman, ya. Tapi bisa aja sebenarnya. Tapi yang kita lakukan di JB ini yang nyepam itu kita di Facebook Marketplace. Di IG kita fokusnya ke kualitas sih gitu. Dan kita feed-nya kita rapikan. Jadi gini teman-teman. IG itu untuk trust gitu. Facebook IG itu untuk trust. Tetapi kita ada salesnya. Jadi ibaratnya gini. IG itu marketing gitu. Sementara nyepam atau marketing itu salesnya gitu. Jadi gitu Pak Kolil. Jadi contohnya kayak gini. Pak Kolil bisa di open ya mic-nya. Pak Kolil kalau lihat IG saya JB Institute itu kan rapi tuh feed-nya ya. Iya. Nah, tapi orang tahunya kan dari saya. Benar nggak? Orang lihatnya dari Rofik gitu misalkan. Orang kan pasti nyari gitu. Siapa sih Rofik itu? Siapa sih JB Beauty itu? Orang kan nyari gitu. Nah, sehingga ketika trust gimana sih? Pak Andi udah. Mulu. Pak Andi. Udah Pak, monggo. Ya itu tadi yang saya tanyakan ini coach ya, yang masalah 3 kali postingan di marketplace EBI. Saya khawatirnya akan numpuk terus gitu. Apakah itu tidak akan menjadi dibandit gitu sama dari EBI-nya? Justru ketika ditumpuk kita akan merajai Pak, bisa menjadi top post. Kan kita lagi gitu. Jadi logika ini cara bermainnya gini. Cara bermainnya. Misalkan gini, ini satu kota nih, ini satu kota. Ya, satu kota. Anggap aja serum kecantikan Sidoarjo. Anggap aja seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Terus kita membuat, anggap aja kita buat 50 akun, Mbak. Ya gitu ya, Pak ya. 50 akun. Nah, kita membuat 50 postingan. Upload 50 konten. Jadi, saya ulang ya, di sini ada satu akun.
satu kota tertarget. Di sini ada 50 konten. Dan di sini ada 50 Facebook. Logikanya kan seperti itu. Contoh misalkan 50 konten. 50 konten dengan 50 Facebook sekali posting, bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Belum pernah sih. Ya, ini saya tanya, bisa nggak Pak? Bisa kan? Bisa. Dengan kata kunci yang sama. Dengan kata kunci yang mirip. Atau minimal 50 kata kunci utama. Clear ya? Itu tanggal 1. Ini cara main nih. Tanggal kedua, foto nomor 2 itu diposting di akun nomor 2. Foto nomor 1 diposting di akun nomor 2. Foto nomor 2 diposting di akun nomor 3. Itu hari kedua. Ini cara main nih. Ini cara main nih. Kalau Anda mau ngerajai satu kota. Oke, saya ulang ya, saya ulang. Ini aku dapat ilmu dari guru saya nih ya. Pertama, misalkan kita mau menguasai distributor madu Sidoarjo. Basically ya Pak ya. Kita mau kuasai nih. Bagaimana kita bisa menjadi pemain di kota itu. Oke, PR pertama adalah membuat 50 akun. Yang kedua membuat 50 gambar. Oke, clear ya. Nah, sekarang eksekusinya gimana? Eksekusinya adalah satu gambar, satu postingan. Itu tanggal 1, Pak. Kira-kira naik nggak Pak? Kira-kira? Pak Olin. Naik nggak? Yes. Naik. Naik, oke. Tanggal kedua, gambar nomor 1 diposting di akun nomor 2. Geser gitu ya? Geser semua. Jadi kita cukup membuat 50 gambar untuk sebulan, Pak. Ya kalau nggak mampu 50, kita bicara ini loh yang mahal itu di sini gitu loh. Jadi saya itu pengen menyampaikan bahwa 9 mantra ini nggak akan berguna kalau cara mainnya nggak paham, gitu loh, Pak. Siap. Itu di IG juga bisa sama, di IG juga sama gitu. Ya. Terus tanggal 3, akun ketiga, ya, gambar ketiga posting di akun keempat. Ya. Akhirnya kan nanti dalam sebulan itu kan terposting 1.500 kali 30 kali 50, benar nggak? Iya, 50 kali 30. Berarti kita kan per hari 50. Ya kalau nggak mampu mulai dari 20 kan, 20 kali 30. Bayangin Pak, dalam sebulan kita posting 30 kali 50. Berarti berapa Pak Olin? 1.500. 1.500 dan itu hanya 5 kata kunci. Kalau mau ekstrim 1 kata kunci. Ini cara main teman-teman. Itu bisa dikerjakan 1 orang. Dengan catatan produknya itu memang unik ya, dan dicari gitu. Kompetitornya nggak banyak gitu. Anda garap lagi kota lain. Misalkan Jawa Timur ada 30 kota. Berarti ada local business optimization. Ini berlaku juga di mana? Di Instagram gitu. Per hari, cuma kata kuncinya kalau di Instagram itu hashtag. Oke, hashtag pertama. Kita punya 15 hashtag. Sehari posting 50 dengan 50 akun. Sama nggak kira-kira? Sama. Terus tanggal kedua, 50 gambar itu diposting ya di 50 akun. Sama nggak? Kira-kira hashtagnya ngerajai nggak kira-kira? Iya. Ini cara bermain, Pak. Logika berpikirnya. Jadi kalau Anda ini cara bermainnya nggak clear, cara bermainnya nggak paham, sampai kapanpun, walaupun belajar 9 mantra dibolak-balik 1000 kali, nggak bakalan dapet. Karena ini insight-nya. Kami itu nasionalis, Pak. Di setiap ruangan anak-anak itu ada peta Indonesia dan ada provinsi, ada desa, ada kabupaten, Pak. Jadi anak-anak itu posting Kalimantan, walaupun dia nggak pernah di Kalimantan, tapi postingannya di Kalimantan. Sehari 50 gitu. Jadi kiriman kita itu dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Aceh gitu. Padahal kerjanya di Sidoarjo. Gitu. Masuk akal nggak Pak kira-kira? Dan kita lakukan gitu loh. Kalau kita nggak lakukan nggak mungkin kita ngomong Pak gitu loh. Cuma kita memang fokusnya di Facebook Marketplace gitu. Kalau di IG akan kita eksekusi. Ini OTW, ini proses.
kita udah persiapan gitu. Tapi cara mainnya nggak jauh beda gitu, teman-teman. Kira-kira seperti itu Pak Khalil. Siap, Dapat Pak. Pak insight-nya kira-kira. Ya, masuk. Masuk toh ayam dan Pak. Terlalu kita tidak terlalu berat untuk bikin konten. Jadi kalau semuanya 50 akun, masa harus 50 akun besok bikin lagi kan nggak, berarti tinggal digeser. Enggak, gini cara mainnya gini. Di dalam optimasi digital itu ada 4 sih tak lihat. Tapi minimal 3 minimal. Pertama, multi akun. Yang kedua, multi posting, atau pertama multi posting dulu, akunnya dikit, postingnya banyak. Itu yang pertama. Selalu itu polanya. Yang kedua, multi akun. Akunnya banyak, postingnya banyak. Yang ketiga, multi device. Device itu laptop atau HP. Akunnya banyak, HP-nya banyak. Cuma itu aja sebenarnya. Nah, kalau di JB aku ngambil tengah gitu. Akunnya sedang, postingnya sedang. Karena tiga-tiganya ini plus minus. Contoh, kalau multi posting rawan di banned, setuju nggak? Ya nggak? Kalau multi akun gitu kan, akunnya banyak, HP-nya jebol Pak, nggak kuat. Iya Kak? Nggak kira-kira? Kalau multi device kuat dah sampai beli budget laptop 10 atau HP 10. Nah, kita ambil tengah gitu loh. Ambil tengah. Akun saya satu tim itu 15 atau 20. Postingnya itu 20. Nah, 20 kali 20 berapa? Jadi di kacamata Facebook aman, di pengelolaan akun juga aman. Happy problem gitu. Dan kami sudah riset banyak, Pak. Kita udah banyak akun di banned, wifi kita 3 aja kurang. Itu udah kebiasaan sehari-hari itu. Akun di banned, kemarin habis di banned akun saya. Udah biasa aja, kan kita punya stok akun banyak. Ada divisi khusus untuk membuat akun. Jadi kita clear manajemen risikonya gitu. Jadi materi Instagram, materi IG, materi marketplace itu nggak ngefek. Kalau kerangka berpikirnya, kalau mindset-nya itu clear. Nangkap ya, Pak Khalil ya? Esensinya nangkap ya? Ya. Jadi jangan sampai teman-teman kejebak. IG marketing harus seperti ini lah. Tahun depan IG lo berubah gitu. Makanya e-course 9 mantra ini nggak akan saya kasih teknik terlalu dalam. Mungkin update-nya webinar Pak gitu. Clear ya? Makanya e-course 9 mantra ini nggak sampai kapanpun, paling ya itu aja sih Pak ya. Paling posting. Kan kita nggak ada konsep. Contoh, kata kunci selalu kepake nggak Pak? Selalu. Email pun kita bisa pakai apapun, bisa email Yahoo, benar nggak? Ya. Yang kedua, password selalu pakai, username selalu pakai, betul nggak Pak? Deskripsi selalu pakai, betul nggak? Terus title, judul selalu pakai, teks selalu pakai, posting. Makanya yang mantra ke-9 saya tidak menyebutkan IG atau Facebook sebenarnya. Itu kan contoh aja sebenarnya, benar nggak Pak? Ya betul. Nah, yang ke-9 itu evaluasi. Nah, sampai kapanpun 9 mantra ini kepake, sampai kapanpun, sampai perusahaan saya berdiri itu pasti kepake. Kenapa? Karena saya punya JB Beauty, JB Herbal. Nah, Jago Digital ini sebenarnya support system dari unit JB Institute gitu, Pak Khalil ceritanya. Cuma tak lempar ke market gitu. Supaya apa? Kebermanfaatan modul ini bisa meluas gitu loh Pak Khalil. Dan ketika saya ditanya misalkan Pak Rofi gimana caranya online, itu saya nggak perlu jawab ulang, tinggal kamu baca e-course, pelajari nanti diskusi gitu. Nah, karena saya tuh kadang kalau ditanya itu ngajar dari awal lagi, kata kunci lagi. Aduh. Kecuali kalau saya bangun sistem nggak ada masalah gitu. Saya kan suka banget bangun sistem gitu. Kayak gini aja mungkin mulai besok Ima yang ngisi gitu. Terasa nggak sampai? Minggu depan mungkin saya nggak ngisi gitu. Tim Mbak Ima yang ngisi karena udah tak ajarin step by step-nya. Nah, saya suka develop orang sih sebenarnya. Tetapi semua sistem aku yang membuat Pak. Gitu. Dan dampak dari sistem ini adalah Pak Khalil sama Pak Andi juga mendapatkan manfaatnya dari Mas Bayu juga gitu. Salah satunya tanpa kita ketemu Mas Bayu mindsetnya berubah gitu. Dan yang paling penting itu di mindsetnya ini sebenarnya gitu.
Itu Mas Bayu. Siap, Monggo Coach. Mas Bayu, ada tambahan Mas Bayu, monggo dari diskusi ini terkait Ya. tentang konsep gitu. Baik, mungkin sedikit ngacak gitu ya. Tadi nyambung ke masalah postingan juga Pak Andi. Pak Andi bisa ini. Pak Andi, suara saya jelas Pak Andi? Jelas. Oh iya. Ya, saya sebenarnya sudah praktek, sudah saya praktekkan juga. Jelas ya? Saya sudah praktekkan juga postingan yang tadi apa? Sehari itu sampai 30 posting. Sebetulnya ada beberapa teknis juga yang coba saya terapkan dari Coach Taufik. Mungkin untuk bikin multi akun itu perlu waktu ya, bagi yang pemula khususnya. Tapi mungkin dari sisi postingnya sendiri kita bisa siasatin per tempat. Kita coba pernah ini Coach, saya pernah coba praktekkan untuk per daerah. Jadi saya punya sementara ini masih 2 akun. Jadi kita posting di tadi seperti yang Coach Taufik sampaikan, kita bisa posting di mana saja, di Kalimantan, di mana gitu ya, masing-masing daerah Indonesia. Yang tentunya nanti mungkin dari sisi judul bisa sama, bisa kita modify, tapi itu bisa kita praktekkan selama kita memang tadi mengerti pola apa namanya, pola ininya, pola apa postingannya sendiri gitu ya. Alhamdulillah ada beberapa sih yang udah bisa closing sih Coach. Jadi sangat bermanfaat sekali. Nah, tinggal nanti mungkin untuk Pak Andi ya perlahan-lahan kita bikin ininya Pak, bikin apa akunnya gitu ya. Dan emang perlu belajar lagi. Saya juga masih belajar banyak, masih banyak bolongnya Pak. Sama-sama kita belajar bareng. Ini insya Allah ini sangat-sangat efektif khususnya di FB Marketplace yang kebetulan saya lihat juga itu bisa dibilang kita tanpa modal ya Coach ya. Tanpa modal kita bisa benar-benar, cuman memang yang perlu banyak makan waktu tapi insya Allah efektif. Kita preparing dulu nih masalah konsep ini kita matengin dulu. Terus kemudian tadi sebelum posting tuh kita benar-benar harus matang dulu nih apa yang mau kita posting. Terus tadi yang kata kunci itu dari awal tuh kita harus benar-benar riset dulu. Yang akhirnya jangan sampai kita posting tuh jadi sia-sia. Karena itu yang pernah saya alamin. Wah udah bikin banyak segala macam posting ternyata ya kalau bahasa Jawa mungkin blegedes ya Mas ya. Kalau di Bandung paciweuh Mas. Gitu. Makanya nomor satu nggak bisa lanjut kalau belum beres gitu loh. Itu cuma kalau disampaikan di awal kan kadang nggak masuk akal gitu loh. Ngapain juga ya gitu. Jadi seperti itu sih. Mungkin dari saya itu Coach. Oke ya teman-teman. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya ke Coach Taufik, silakan. Monggo Pak Tri, mana Pak Tri? Insya Allah nanti minggu depan itu yang saya undang guru-guru saya teman-teman ya. Jadi ini pemanasan dulu Pak Khalil. Jadi mungkin Senin depan itu guru-guru saya undang yang mungkin lebih ke ya di atas ngeri gitu. Udah tak lobby ini pekerjaan saya tapi lobby nih. Gitu. Siapa ini yang mau saya undang ini demi kalian semua nih gitu teman-teman ya. Supaya harapan saya ketika 18 selesai kita ada program pendampingan gitu Pak Khalil ya. Mungkin setelah tanggal 18 kita program pendampingan tim gitu, tim Pak Khalil. Jadi cara bangun tim. Jadi teman-teman clearkan sampai tanggal 18 tolong kita jangan bicara DME dulu. Ya, jangan bicara tentang bangun tim dulu ya. How to teknis dulu clearkan sampai tanggal masih ada waktu 2 minggu, masih aman. Nanti tanggal 18, tanggal 19 kita udah mulai cara bangun tim, mulai rekrutmen gitu. Seperti itu. Dan ini kegelisahan saya tuh kalau pandemi ini nggak ada kegiatan di kantor, makanya saya membuat program-program ini supaya apa? Produktif gitu Pak. Karena apa? Kalau pagi kan kita di kantor, sore kita meeting, udah gitu aja sih. Ya ruangan saya dapat di. Oke. Pak Bayu boleh minta nomor HP-nya itu dikasih Pak Bayu. Ya. Teman-teman monggo ya. Siapa yang masih aktif di sini? Pak Andi udah mulai paham Pak Andi ya? Tinggal mau nyerang, mau menggunakan yang multi posting, multi
akun, atau multi device. Udah 3 itu aja dimainkan gitu. Siap. Oleh suka yang mana nih? Multi apa nih? Multi milioner kan. Ya, moga ya. Moga teman-teman, ada 27 orang nih hari ini ya. Ya, monggo. Tadi udah tembus 40-an, Coach. Iya, nggak apa-apa. Ya kan, karena kan memang tidak semua orang, sekali lagi ya teman-teman, ilmu WA marketing fokus pada 20 orang. Saya fokus sama Pak Kolil sampai 2021. Sehingga Pak Kolil jadi miliarder, sehingga saya juga kecepatan dari Pak Kolil. Jadi mindset-nya tuh dirubah gitu loh. Jadi kalau kombinasi market Facebook ini tidak diimbangi dengan materi WA marketing atau mindset bisnis online, kita nggak akan bakalan jadi. Gitu. Jadi Pak Kolil udah mulai eksekusi 250 orang yang mau disukseskan siapa, gitu. Pak Mas Bayu 250 orang yang mau disukseskan siapa, mulai kayak gitu. Ilmu udah ada, caranya udah ada, marketing itu udah ada, bahkan pola launching kita udah kita buka, gitu. Dan kita sampai tanggal 18 kita udah siap, clear, udah selesai. Jadi teman-teman udah ngerjakan yang lain sekarang, launching produk baru gitu. Iya, ini saya itu rekrut karyawan tapi masih belum ada yang mau dijual ini. Iya. Ya, mungkin teman-teman monggo ada yang ditanyakan lagi. Kalau enggak kita close ya, biar kita nggak malam-malam. Ya. Oke, teman-teman, mungkin closing statement dari Mas Bayu kita close biar nggak malam-malam karena mulainya jam 7:30 tadi. Sama Pak Kolil. Baik. Dari saya dulu atau Pak Holis dulu? Pak Holil? Pak Kolil dulu, Pak Bayu dulu mau. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak nervous juga sih ya. Jadi awal tadi sudah disampaikan sama Coach Rofik. Banyak banget insight yang saya dapat dari mulai awal. Sebenarnya dari awal. Ini kita udah hampir 2 minggu ya Coach ya. Iya. Jadi banyak insight yang kita dapat. Saya pribadi untuk menjalankan bisnis ini memang tadi kalau kita tidak punya pola yang jelas, tidak ada track yang jelas, kita pasti bingung. Pasti bingung apa yang mau dikerjain duluan. Jadi kadang omset itu sebetulnya tidak berbanding lurus dengan pola, tapi pola pasti berbanding lurus dengan omset. Iya, setuju. Ya, karena kadang kalau bicara kita momen, mungkin sedikit penjelasannya, kalau bicara momen, kayak pas kemarin awal pandemi, kita nggak perlu pola. Pada saat kita ngejual masker, pasti akan laku keras. Itu tanpa pola. Cuman pasti tidak sustain. Masker sudah terlalu banyak beredar, udah pasti nggak akan laku. Kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya kita berpola, sudah pasti akan sustain. Karena kita akan bisa ngikutin trennya seperti apa. Dan kita juga benar-benar bisa membaca pasar seperti apa. Karena 9 mantra ini benar-benar efektif banget buat ngejalanin bisnis. Baik pemula ataupun mungkin yang sudah berjalan, Coach. Saya pikir sih bukan masalah pemula saja. Kalau yang berjalan juga tidak konsisten dengan pola 9 mantra, saya yakin pasti. Nah tadi mungkin yang di bagian konsisten. Di bagian evaluasi tadi, evaluasi hilang sudah. Pasti bisnisnya lama-kelamaan pasti akan merosot. Dan ini juga memang tadi betul sekali harus diterapkan ke tim supaya tim itu benar-benar satu visi bisa menjalankan bisnis kita. Mungkin dari saya itu, Coach. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Kolil, monggo Pak Kolil, closing statement dari perwakilan peserta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalili dari Mojokerto. Ya, sehari-hari jasa pembuatan gigi tiruan. Alhamdulillah ini sudah kesekian kalinya ikut Zoom meeting ya bersama Pak Rofik dan tim. Dan mastah-mastah ya, saya banyak belajar dari beliau-beliau ini. Alhamdulillah semakin banyak yang saya serap. Jadi terutama tentang masalah konsep untuk memanajemen atau tentang masalah manajemen kerangka berpikir, kemudian manajemen digital bisnisnya itu sendiri. Sehingga ketika di awal-awal saya jualan itu ya wis apa adanya, ngiklan ya ngiklan kayak gitu. Kemudian ya ada boncosnya juga karena tidak punya pola, tidak punya kerangka, tidak punya rumus gitu ya. Nah, di sini itu ada rumus. Jadi
Saya sampai sekarang itu belum punya tim. Saya akui saya single factor ya. Oh, ada tim saya hanya sama istri gitu. Jadi istri bagian sales, bagian CS-nya, saya bagian eksekutornya gitu untuk yang jasa. Jadi seperti itu. Nah ini ketika ada yang seperti ini, sepertinya saya harus jualan produk ya, kayak gitu. Sehingga nanti bisa menduplikasi, kemudian membuat satu perusahaan, dan perusahaan itu diduplikasi semakin banyak dan semakin besar. Itu mungkin dari saya, Pak Rafiq. Oke. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman, dan hanya masalah waktu kita akan punya perusahaan yang sama, Pak Khalil ya. Amin. Karena saya punya pola, beberapa klien-klien saya itu biasanya, Pak, kita buat agensi lagi lah Pak gitu. Ya, terlalu mudahnya kita buat agensi kalau sudah kita dampingin ya. Jadi, dan kita sangat open dan kita akan buka. Nah, poinnya teman-teman adalah fokusnya adalah di prinsip. Jadi kalau mau belajar sesuatu, kita bicara tentang holistik dulu. Jadi belajar holistik. Makanya Mbak Ima sudah mulai tak ajarkan bagaimana mengajarkan. Jangan langsung Instagram dulu. 9 mantra dulu, baru nanti platform. Lalu kayak gitu. Jadi nanti kita akan pilih. Nanti besok sore kita ada. Malamnya kan ada Coach Fahmi, guru saya nih. Sore kita ada WA CS. Jadi TS kita kebongkar. Ini pengisinya tim CS saya gitu. Jadi nanti setiap sore kita akan mulai install budaya, tetapi internal sebenarnya. Tapi tak keluarkan di publik. Kalau malam biasanya tetap ada, tapi nanti besok malam kita libur ya, karena ada Gurunda Coach Fahmi lagi ada event besar sama Kang Dewa gitu. Ya. Siap. Jadi nanti teman-teman bisa ikut malamnya sama Coach Fahmi gitu ya. Nanti tak share linknya gitu. Nah poinnya teman-teman adalah belajar prinsip. Karena kalau kita bicara prinsip itu abadi. Ya, sampai kapanpun kalau kita bicara filosofi, bicara prinsip, kita nggak akan ketinggalan. Ya, dan di 9 mantra ini ada prinsip, yang dimana prinsip ini akan mengawal teman-teman untuk bermain di dalam marketing. Ya itu aja, itu closing statement saya. Teman-teman terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach. Oke.